Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ajis di channel IMS Academy. Nah, pastinya di channel IMS Academy teman-teman akan mendapatkan video atau tontonan yang menarik untuk teman-teman tonton, terutama di bidang teknologi. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang Outlook, memanajemen Outlook di bagian inboxnya, juga maintenance inbox pada Outlook. Teman-teman mau tonton videonya bisa langsung cek videonya di channel IMS Academy. Nah, di video kali ini kita akan membahas Outlook. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Outlook. Nah, mungkin dari teman-teman sudah menggunakan Outlook cukup lama dan menggunakan fitur-fitur yang ada pada Outlook. Tapi teman-teman juga harus tahu ada fungsi-fungsi dan fitur-fitur pada Outlook yang mungkin bisa membantu teman-teman, dan teman-teman juga bisa dapat manfaat dari fitur dan fungsi-fungsi tersebut. Teman-teman bisa mengefisiensikan Outlook dengan maksimal, menghemat waktu dalam bekerja, terus mengurangi langkah-langkah kerja yang terlalu berlebihan. Nah, video kali ini akan membahas itu semua. Teman-teman langsung aja ke videonya and check it out. Halo teman-teman, ya kita lanjut ke videonya. Nah, di sini seperti judulnya, saya akan menjelaskan fungsi atau tips-tips yang bisa membantu teman-teman untuk mempermudah pekerjaan, mengefisiensi waktu, dan lain-lain pada Outlook. Nah, untuk tips yang pertama, teman-teman pernah nggak sih merasa sulit untuk mengatur jadwal pada kalender? Nah, di sini teman-teman bisa mengatur jadwal pada kalender teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengatur nih jam kerja yang ada pada kalender teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik file di sini, terus ke option, pilih ke kalender. Nah, di sini ada yang namanya work time. Jadi teman-teman bisa menginformasikan atau mengetahui jam-jam pada saat meeting dan lain-lain itu di jam teman bekerja atau di luar jam teman-teman bekerja. Teman bisa mulai setting start time-nya mungkin di jam 8 sampai jam 6. Nah, gimana efeknya? Di sini teman-teman bisa langsung cek di kalender teman-teman. Nah, di sini ini dia. Jam kerja teman-teman itu akan terlihat lebih terang. Nah, di sini teman-teman jadi bisa tahu apakah ada meeting atau schedule tertentu yang ada pada kalender teman-teman yang itu di luar jam kerja atau masih tetap dalam jam kerja. Nah, itu dia tips yang pertama teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, untuk tips yang kedua, mungkin permasalahannya teman-teman pernah apabila teman-teman banyak email dan ingin cepat untuk melihat kalender meeting, untuk melihat jadwal-jadwal meeting itu apa aja dan email yang masuk apa aja. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan mouse untuk ngeklik ke kalender, kesini lagi, mungkin tuh cukup memakan waktu lama. Nah, ada shortcutnya untuk melakukan dua hal tersebut. Jadi mungkin teman-teman yang ingin melihat terus jadwal meeting, kapan teman-teman harus meeting, kapan teman-teman harus membalas inbox atau email. Nah, teman-teman tinggal klik pada keyboard Ctrl 1 untuk melihat email dan Ctrl 2 untuk langsung ke menu kalender. Nah, ini sangat memudahkan teman-teman yang mempunyai banyak waktu untuk melihat jadwal meeting itu kapan dan lain-lain. Teman-teman ya klik Ctrl 1 dan tekan di keyboard Ctrl 2 untuk melihat kalender. Dan untuk Ctrl 3 itu teman-teman bisa melihat kontak ya, apa aja kontak telepon yang ada di Outlook teman-teman. Dan untuk Ctrl 4 teman-teman bisa melihat ada beberapa task yang mungkin teman-teman perlukan. Bisa jadi teman-teman ingat nih, kira-kira ada task apa yang belum diselesaikan dan lain-lain. Oke, itu tips yang kedua. Nah teman-teman, untuk tips yang ketiga, mungkin dari teman-teman setiap ada schedule meeting, teman-teman pastinya harus mempersiapkan itu semua, entah materi-materi pada saat meeting atau apapun itu. Nah, gimana caranya? Teman-teman kan membutuhkan waktu tuh untuk mempersiapkan meeting. Nah, kita ada yang namanya reminder atau pengingat yang bisa teman-teman cek di Outlook. Nah, mungkin teman-teman
settingan defaultnya itu sekitar 15 menit. Teman-teman bisa klik di kalender. Nah, ini settingan defaultnya 15 menit. Nah, tapi kan setiap meeting atau apapun itu kita memerlukan waktu untuk prepare, persiapan dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa nih setting semua jadwal pada kalender. Itu remindernya teman-teman bisa memberikan pengingat 30 menit sebelum atau 15 menit sebelum. Balik lagi ke teman-teman nih, pastinya prepare itu nggak harus cepat untuk memaksimalkan meeting kita pada saat itu juga. Oke, teman-teman bisa milih klik di sini ya. Contoh 30 menit. Nah, dari teman-teman kan punya waktu 30 menit untuk mempersiapkan materi-materi yang akan dimeetingkan atau materi-materi yang akan disampaikan pada saat meeting. Oke, itu tips yang ketiga. Nah, untuk tips keempat yaitu sidebar option. Nah, apa itu sidebar option? Jadi, kalau misalnya tampilan Outlook teman-teman saat ini kondisi tampilannya sangat banyak nih ya, memakan ruang untuk isi dari email. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan sidebar yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa klik view terus di to do bar. Nah, teman-teman bisa masukkan kalender dan akan tampil di sidebar teman-teman nih. Dan bisa teman-teman juga bisa masukkan task. Jadi teman-teman bisa tahu nih apa aja jadwal yang ada di kalender ini dan apa aja task-task yang belum teman-teman selesaikan. Nah, ini mungkin sangat berfungsi untuk teman-teman yang memiliki banyak waktu untuk rapat dan ingin melihat task-task apa aja yang belum teman-teman terselesaikan. Ini sangat mudah dan pastinya teman-teman sangat membutuhkan tips ini. Oke, ini tips keempat, bisa teman-teman langsung terapkan. Kita lanjut ke tips berikutnya. Nah, teman-teman, untuk tips selanjutnya yaitu fitur flag pada Outlook. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak email yang masuk dan banyak juga email yang seharusnya teman-teman follow up di lusa atau beberapa hari kemudian. Tapi teman-teman gimana caranya untuk teman-teman biar tahu untuk email tersebut teman-teman harus di follow up tanggal berapa dan diingat tanggal berapa. Nah, teman-teman di Outlook ini ada namanya fitur flag. Jadi fitur flag ini, nah teman-teman bisa dekatkan aja kursor teman-teman ke sini. Nah, di sini ada flag. Nah, teman-teman bisa klik untuk kalau hanya untuk klik. Nah, itu teman-teman berarti memilih untuk today, untuk hari ini. Jadi dan flag ini juga langsung muncul di task bagian kanan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengatur untuk tanggal untuk di follow up-nya atau di follow up beberapa hari kemudian, nah teman-teman bisa klik kanan. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk di follow up di next week atau di minggu ini atau di esokan harinya. Nah, atau teman-teman juga bisa pilih di no date, tanpa tanggal atau tanpa waktu untuk di follow up. Nah, teman-teman juga ada nih fitur yang pada flag ini yang bisa teman-teman gunakan, yaitu fitur reminder. Jadi teman-teman bisa dikasih informasi apabila suatu email atau email yang harus benar-benar teman-teman balas atau teman-teman email yang harus teman-teman follow up. Nah, teman-teman bisa ketik add reminder-nya. Teman-teman bisa atur flag-nya untuk apa, untuk di follow up, tanggalnya kapan, due date-nya kapan, waktu dan lain-lainnya kapan. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Kalau misalnya nih kita atur tanggal 28, 29 dan due date-nya tanggal 28 di jam kita awal kerja. Contoh jam 12 ya. Oke. Nah, di sini juga akan muncul di tasknya, makanya sidebar-nya juga sangat penting ya. Jadi ya teman-teman, fitur yang kelima yaitu fitur flag. Teman-teman bisa langsung terapkan pada Outlook teman-teman dan teman-teman bisa juga terapkan untuk email-email yang menurut teman-teman itu penting untuk di follow up. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya. Oke teman-teman, mungkin ini tips yang terakhir. Mungkin tips terakhir ini bisa teman-teman terapkan kalau misalnya teman-teman sering mengirim attachment atau teman-teman lebih
lupa untuk memasukkan attachment pada email teman-teman. Nah, fitur ini bisa teman-teman terapkan nih. Jadi teman-teman nggak membuat email itu bisa teman-teman gagalkan, tapi teman-teman bisa membuat email yang terkirim itu delay atau tertahan beberapa menit. Teman-teman mungkin bisa set 1-2 menit. Nah, teman-teman langsung aja kita ke tipsnya. Teman-teman bisa klik file, terus ke manage rules. Nah, di sini ada settingannya. Ini coba kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman, biar kita bisa cek apa aja settingan rulesnya. Nah, teman-teman bisa klik new rules, klik ini, terus next. Di step ini teman-teman bisa langsung next aja, terus klik yes. Di step ini teman-teman pilih yang ini, defer delivery by number. Nah, di sini teman-teman bisa set nih berapa menit email yang seharusnya teman-teman kirim. Jadi bisa delay 1 menit dan email itu langsung kekirim. Teman-teman klik OK, klik next. Di sini juga klik next aja. Di sini teman-teman bisa namain rules tersebut. Delay delivery 1 minute. Nah, klik finish. Oke, apply and oke. Kita coba tes ya teman-teman. Biasanya kan ini kan sering banget terjadi ya sama teman-teman, apabila kalau teman-teman buru-buru ngirim email dan teman-teman lupa mengirim attachmentnya. Nah, teman-teman bisa melakukan ini. Tes. Kita coba kirim ini, send. Nah, di sini nggak langsung masuk teman-teman. Oke, yang kedua kita akan tes ini. Kita coba masukin attachmentnya, klik send. Oke. Nah, jadi email tersebut akan delay dalam beberapa menit. Oke, cukup mungkin tips yang saya berikan untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terus pantau channel IMS Academy. And see you next video. Nah, itu dia teman-teman tipsnya menggunakan Outlook dan memaksimalkan fitur-fitur dan fungsi yang ada pada Outlook. Teman-teman silahkan terapkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan intinya jangan lupa like, comment, and subscribe.